Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi bersama kami dalam Berita Aceh. Saya Akbar Hazana. Beragam berita aktual, tajam dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda pagi ini. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Ratusan imigran Rohingya kembali berlabuh di perairan Kabupaten Aceh Timur setelah terkatung-katung selama 15 hari di laut. Pemadam kebakaran dari sejumlah pos kecamatan di Kabupaten Aceh Timur mendesak pengangkatan sebagai P3K. Angka perceraian di Kabupaten Nagan Raya yang dipicu KDRT hingga judi daring meroket. Sebanyak 264 imigran asal Rohingya kembali berlabuh di Kuala Semilang, Gampung Alubu, Jalan Baru, Kecamatan Perlak Barat, Kabupaten Aceh Timur. Para pelarian asal Myanmar ini melabuhkan 2 kapal kayunya pada hari Minggu 5 Januari 2025, sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Namun kedatangan mereka baru diketahui warga pada Senin pagi. Dari total 264 orang imigran Rohingya, 117 diantaranya laki-laki, sedangkan 147 perempuan, beberapa diantaranya anak-anak. Sebelum berlabuh, imigran Rohingya tersebut sempat terombang-ambing di lautan selama 15 hari. Hingga Senin siang, para imigran Rohingya dan 2 kapal masih berada di Kuala Semilang, Gampung Alubu, Jalan Baru, di bawah penjagaan ketat petugas keamanan dan warga setempat. Sudah menghubungi daripada pihak kepolisian Polsek. Kemudian pihak Polsek datang ke TKP sekitar jam 9:30. Begitu pihak Polsek sampai ke TKP, ternyata orang ini telah mendarat. Jadi ketika orang ini telah mendarat, hal yang dilakukan ya terpaksa kita amankan TKP. Jadi untuk selanjutnya kami mohon kepada dinas-dinas terkait, cobalah selesaikan masalah ini ataupun segeralah dipindahkan ke tempat yang layak. Bang, berapa orang bang semua bang? Lebih kurang sekitar 240. Kedatangan para imigran Rohingya ke Aceh sudah sering terjadi selama beberapa tahun terakhir. Mereka umumnya dipaksa mendarat dan diselundupkan para pelaku tindak kriminal tanpa dibekali apapun. Main Munzir melaporkan dari Aceh Timur. Belasan ternak sapi warga desa kilometer 8, Kecamatan Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara diduga terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK. Wabah tersebut menyerang ternak warga sekitar sepekan lalu atau akhir tahun 2024. Sedikitnya 15 ekor sapi warga terpapar PMK. Virus tersebut menyebar secara bertahap. PMK ditandai dengan ciri-ciri ternak mengeluarkan liur berlebihan, ari-ari lidah terkelupas, hingga suhu tubuh sapi meningkat dan panas. Salah satu peternak yang terdampak adalah Iskandar Kasim. Satu persatu sapi Iskandar terjangkit PMK. Awalnya virus tersebut hanya menyerang kuku sapi, namun kali ini menyerang bagian mulut sehingga hewan ternaknya terancam mati. Lebih kurang 1 minggu yang udah, karena tahun kemarin udah juga. Ini 1 minggu. 1 minggu yang terjangkit cuma berapa ekor. Ini berapa hari ini udah semua 15 ekor. Itu penyebabnya pertama kenapa nih terjangkit kira-kira? Mungkin panas. Jadi cuaca hujan mungkin. Tahun yang udah, kayak itu juga ada yang kena di kuku. Ini yang di kuku nggak berapa, baru 2. Yang di mulut sama lidahnya kan, itu ada hampir semua. Ciri-ciri dari penyakit PMK ini seperti apa nih? Panas.
Panas ya, nampak merah di lidahnya itu agak tebal. Untuk mencegah PMK menyebar, Iskandar mengisolasi sapi yang masih sehat dari sapi yang terpapar. Sementara untuk mengobatinya, peternak ini menggunakan obat tradisional seperti olahan sagu dan garam, serta memberi obat penurun panas. Namun upaya ini menambah beban peternak karena harus mengeluarkan biaya sebesar Rp750.000 selama 2 hari sekali. Biaya tersebut untuk mengobati 15 ekor sapi yang terjangkit PMK. Para peternak berharap pemerintah mencarikan solusi untuk mencegah penularan virus tersebut, salah satunya dengan menyediakan vaksin. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Puluhan petugas pemadam kebakaran Damkar di Kabupaten Aceh Timur menggelar aksi damai di kantor BPBD setempat. Mereka menuntut untuk diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian atau P3K penuh waktu. Para petugas Damkar ini menolak kebijakan pengangkatan P3K paruh waktu. Pasalnya mereka kebanyakan sudah bekerja selama 15 hingga 20 tahun. Para petugas pemadam berasal dari 6 pos di sejumlah kecamatan di Kabupaten Aceh Timur. Petugas damkar dari Kecamatan Simpang Ulim, Julo, Idi Raya, Perelak, Rantau Payang, hingga pos damkar Birembayun. Selama ini mereka hanya menerima honorarium sebesar Rp200.000 setiap bulan. Sementara mereka harus siaga selama 24 jam untuk membantu warga yang mengalami musibah kebakaran. Tujuan kami hanya mempertahankan apa yang sudah kami jalankan karena kami di BPBD yang namanya pemadam kebakaran sudah berbakti, ada yang 25 tahun, ada yang 20 tahun, saya sendiri 14 tahun. Cukup lama ya? Cukup lama. Sementara dalam 2 tahun ini kan ada penerimaan pembukaan P3K. Iya. Menerima paruh waktu, menolak paruh waktu untuk terhadap kontrak kami. Kami maunya P3K penuh waktu. Di sini belum ada keputusan karena Bapak Ashadi mau menjumpai Bupati dan Kepala BKCM. Kami lagi menunggu. Petugas damkar ini berharap kebijakan Pemkab Aceh Timur agar mengabulkan tuntutan mereka. Kedatangan petugas kebakaran tersebut disambut oleh Kepala BPBD Aceh Timur. Namun hingga berita ini ditulis belum ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Uji coba program makan bergizi gratis mulai diterapkan di sejumlah sekolah yang berada di 6 kabupaten kota Provinsi Aceh pada Senin pagi. Program ini dicoba di 6 kabupaten kota di Serambi Mekah. Pemerintah Provinsi Aceh resmi memulai pemberian MBG di Banda Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Tenggara, dan Aceh Tengah. Di kota Banda Aceh ada 13 sekolah terdiri atas 5 taman kanak-kanak TK, 6 sekolah dasar dan 1 sekolah menengah pertama SMP, serta 1 SMA jadi sasaran program MBG. Program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui dan balita di Desa Doi dan Lambuk, Kecamatan Ulekaring, Kota Banda Aceh. Jumlah penerima manfaat MBG di Banda Aceh mencapai 3.478 orang yang akan berlangsung hingga Jumat depan. Nanti kita evaluasi, kita beri masukan kepada program ini, kekurangan-kekurangannya, ya, supaya makin hari makin baik pelaksanaannya. Kemudian juga pelaksanaan uji coba ini kita laksanakan sampai dengan hari Jumat, ya. Nanti kemudian Sabtu Minggu coba kita evaluasi sambil terus menunggu program-program instruksi-instruksi, evaluasi dari pemerintah, ya. Kita seluruh Aceh mendukung, mensupport pelaksanaan makan bergizi ini sebagai salah satu upaya memperbaiki kualitas anak bangsa, memperbaiki gizi anak-anak sekolah. Kangkung, tempe, ayam, pisang. Sebelumnya kita udah makan di rumah? Belum. Belum makan?
enak. Terima kasih. Program makan bergizi gratis diharapkan dapat meningkatkan asupan gizi masyarakat untuk mengurangi kasus stunting. Pemerintah provinsi akan terus memantau pelaksanaan program MBG sambil mengevaluasi untuk perbaikan pada masa mendatang. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh.